Nah, yang pertama, indikator soal pertama yaitu tentang lagu kebangsaan negara-negara ASEAN. Nah, apa aja itu? Ada di sini ada 9 negara ASEAN ya, ada 10 ya. Ada 10 negara-negara anggota ASEAN dan beserta lagu kebangsaannya. Untuk Indonesia itu Indonesia Raya ya. Insya Allah teman-teman sudah hafal semuanya kan lagu Indonesia Raya? Insya Allah hafal ya. Nah, untuk Malaysia itu lagu kebangsaannya adalah negaraku. Brunei Darussalam, Allah pelihara Sultan. Nah, lagu kebangsaan Singapura yaitu Majulah Singapura. Nah, itu masih mudah dihafalkan ya. Jadi teman-teman hafalkan semuanya dari 10 negara itu. Yang masih muda itu Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura. Nah, ini yang kata-katanya agak sulit ya. Tapi insya Allah kalau dihafalkan mudah bagi teman-teman. Lagu kebangsaan Filipina, itu adalah Lupang Hinirang. Kalau lagu kebangsaan Vietnam, Tin Huan Cha. Lagu kebangsaan Laos, Peng Sat Lao. Lagu kebangsaan Kamboja yaitu No Courage. Lagu kebangsaan Myanmar, Kaba Ma Kiai. Lagu kebangsaan Thailand, Preng Chatai. Nah, dari 10 lagu kebangsaan ini teman-teman harus hafalin. Kenapa? Karena nanti kita tidak tahu mana yang akan keluar di soal. Gitu ya. Kita lanjutkan ke indikator berikutnya. Indikator berikutnya yaitu tentang kehidupan sosial budaya negara-negara kawasan ASEAN. Nah, di sini harus kita ketahui ya, ada 10 negara tadi yang nantinya kita tidak tahu juga mana yang akan keluar. Jadi harapannya teman-teman bisa membacanya semuanya. Nah, untuk Singapura di situ, negara Singapura itu adalah 43% negara ternyata penganut ajaran Buddha. Sisanya itu ada Kristen, Islam, Tao, Hindu, atau tidak beragama ya ternyata. Nah, bahasa resmi di Singapura itu ada Inggris, Mandarin, dan Melayu. Yang kedua itu Malaysia. Malaysia itu mayoritas penduduknya adalah Melayu dan beragama Islam. Kalau penduduk keturunan Cina dan India cukup banyak juga di Malaysia. Ya. Habis itu Brunei Darussalam. Brunei Darussalam itu paling dekat ya dengan negara kita, yaitu ada di bagian utara Kalimantan. Mayoritas penduduknya juga beragama, mayoritas penduduknya juga bangsa Melayu dan menganut Islam. Masya Allah ya, di sana itu sangat sejahtera penduduknya. Kenapa? Karena jumlah penduduknya yang sangat sedikit, sementara ekspor minyaknya luar biasa tinggi. Yang keempat, itu Filipina. Filipina penduduknya juga mayoritas Melayu dan agamanya Katolik. Bahasa resminya ada Filipino atau Tagalog dan bahasa Inggris. Selanjutnya, negara Thailand. Nah, negara Thailand itu mungkin teman-teman sudah tahu ya di rumah ya. Dia adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh negara manapun. Mayoritas penduduk Thailand adalah bangsa Thai ya dan menganut agama Buddha. Nah, negara Thailand ini itu adalah satunya negara yang pengekspor utama beras yang terbesar. Ya, jadi ini sangat membantu sekali ya ketika
di beberapa dunia atau di beberapa negara yang lain itu harga bahan pokok mahal. Jadi karena mereka bisa mengekspor beras dari Thailand. Yang keenam itu ada Vietnam. Vietnam itu dulu pernah pecah menjadi dua ya, yaitu Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Jadi pada saat itu terjadi perang saudara dan berakhir tahun 1975. Nah, perekonomian di Vietnam itu berjalan sangat lambat karena kontrol pemerintah yang ketat sekali gitu ya. Terus Laos. Laos itu adalah satu-satunya negara di kawasan ASEAN yang tidak mempunyai wilayah laut sama sekali. Jadi Laos itu nggak punya wilayah laut. Terus penduduk yang tinggal di sana mayoritas itu adalah bangsa Lao. Agama yang dianut adalah Buddha, kepercayaan setempat dan Kristen. Ya. Selanjutnya adalah Kamboja, itu ya nggak ada ya di situ, sudah belum menuliskan di situ. Kamboja. Di sini dulu banyak dikuasai oleh rezim komunis ya yang berkuasa. Habis itu 1/5 jumlah penduduknya banyak yang meninggal karena konflik tersebut. Mayoritas penduduk Kamboja adalah etnis atau bangsa Khmer dan menganut agama Buddha. Terakhir, yang ke-9 ada Myanmar. Myanmar merupakan negara yang sampai saat ini dikuasai rezim militer ya. Penduduknya mayoritas etnis Burma dan beragama Buddha. Ya. Dan ternyata Myanmar itu di negara-negara yang lain itu terkenalnya dengan nama Burma, bukan Myanmar ya. Jadi banyak yang mengenal Myanmar itu dengan nama Burma di negara-negara lain. Oke, kita lanjutkan ke indikator berikutnya, yaitu indikator soal 3. Nah, di sini ada teman-teman nanti akan disuguhkan beberapa penemuan ya, penemu dan penemuannya. Nah, yang Ustazah bahas di sini hanya beberapa ya tentang teknologi. Ada juga beberapa tokoh atau penemu yang asal Indonesia. Nah, ini tokoh dan temuannya di sini ada mesin cetak itu Johannes Gutenberg, bola lampu Thomas Alva Edison ya, mesin uap James Watt. Nah, ini baterai Alessandro Volta, dan kalau pesawat terbang baik bersaudara ya, televisi John Logie-Baird, mobil Cadillac Daimler. Nah, banyak sekali di situ ya. Tapi di sini Ustazah sebutkan sedikit saja. Mungkin teman-teman bisa menghafal beberapa penemu yang di bidang teknologi nanti ya. Karena kita tidak tahu nanti dari beberapa orang yang disebutkan itu mana yang akan keluar. Nah, kalau ada tokoh-tokoh penemu yang ada di Indonesia, yang paling terkenal ya dari Indonesia dan dalam bidang teknologi itu ada Dr. Khairul Anwar. Nah, ini yang biasanya Ustazah bilang itu ya ke teman-teman. Jadi yang menemukan teknologi 4G. Dr. Yogi Ahmad, penemu rumus matematika yang untuk memudahkan pencarian sumber minyak ya. Terus ada Dr. Warsito Purwo, jadi menemukan alat pemindai ECVT 4 dimensi. Profesor Josapat TS Sumantio, nah susah sekali ya namanya ya, penemu radar 3 dimensi, Masya Allah ya. Terus ada, nah ini yang paling terkenal juga,
Profesor B.J. Habibie. Nah, dia menemukan teori Craig untuk mengetes kualitas pesawat terbang. Masih banyak lagi ya sebenarnya ya, tapi hanya beberapa saja yang Ustazah sebutkan. Kita lanjutkan ya untuk indikator berikutnya. Indikator berikutnya. Nah, di sini ada contoh modernisasi di bidang iptek dan pendidikan. Ya, ini modernisasi di bidang iptek dan pendidikan. Yang pertama, komunikasi semakin cepat dan mudah, transportasi semakin cepat dan efisien. Nah, contohnya apa? Contohnya modernisasi di bidang iptek dan pendidikan. Kalau komunikasi bisa kita lihat ya di sekarang ya, kita bisa menggunakan HP, laptop itu dengan mudah. Terus transportasi semakin cepat dan efisien. Apa yang bisa kita lihat di situ, kita bisa pergi ke beberapa daerah atau kota hanya dalam waktu beberapa jam saja dengan menggunakan pesawat. Nah, hasil pertanian semakin melimpah. Kenapa? Karena penggunaan teknologi yang terbarukan. Nah, penggunaan teknologi yang misalnya dulu kalau orang panen padi menggunakan tangan ya untuk memanennya. Jadi kita memanen padi, sekarang yang memanen padi adalah apa? Menggunakan apa? Menggunakan mobil ya, ada ya itu ya, panen yang besar itu mobilnya kita langsung bisa manen, cepat gitu. Nah, kalau dalam pendidikan itu penggunaan laboratorium yang lengkap, ada buku BSE, seperti bisa teman-teman cari ya, itu ya di internet banyak, library online, mesin pencari data di internet, komputerisasi data pendidikan. Jadi itu adalah contoh modernisasi di bidang iptek dan pendidikan. Kita lanjutkan ke indikator 5. Yaitu apa? Perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat dalam rangka modernisasi di bidang ekonomi. Nah, ini ya, perubahan sosial budaya dalam rangka kehidupan masyarakat dalam rangka modernisasi bidang ekonomi. Yang pertama itu bisa kita lihat dengan cara berkomunikasi. Nah, kalau dulu cara berkomunikasi mungkin tahun 90-an itu menggunakan surat menyurat ya, itu Masya Allah itu terkenal sekali waktu saya kecil ya. Nah, kalau sekarang sudah menggunakan smartphone. Jadi nggak perlu nunggu datangnya surat seminggu atau 3 hari atau 4 hari, tergantung jauhnya ya. Tapi sekarang langsung aja kita kirim WA, telepon, nah langsung kita bisa komunikasi. Terus cara berpakaian. Kalau cara berpakaian, dulu itu menggunakan baju daerah. Tapi sekarang banyak yang menggunakan baju sesuai selera. Gaya hidup. Dulu untuk mencari makan, orang itu harus mengelola lahan dulu. Tapi kalau sekarang kita tinggal pergi ke toko ya, banyak sekali toko yang menyediakan berbagai jenis makanan. Jadi tidak perlu kita mengolah dulu, tidak perlu masak dulu, kita sudah bisa beli secara langsung. Itu ya, bisa kita lihat di situ. Modernisasi atau perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat ya. Nah, pertanian. Dalam bidang pertanian ini juga banyak sekali berkembang teknologi-teknologi yang bisa digunakan. Kalau westernisasi, nah westernisasi atau kebarat-baratan sudah bukan hal langka untuk dijumpai bahkan di Indonesia sendiri. Banyak ya sekarang mungkin teman-teman lihat banyak budaya barat yang diikuti oleh pemuda-pemudi yang ada di Indonesia. Contohnya apa? Valentine Day.
Terus apa ya? Apalagi? Ada yang tahu? Perayaan tahun baru. Nah, itu contoh dari budaya barat itu ya. Jadi bukan budaya yang ada di Indonesia. Nah, kita lanjutkan ke indikator berikutnya, yaitu indikator 6. Bisa kita lihat di sini. Nah, ini adalah untuk indikator 6 itu contoh kerjasama di bidang sosial budaya negara-negara anggota ASEAN. Yang pertama, bidang pembangunan sosial membantu kaum wanita dan pemuda dalam usaha pembangunan, menanggulangi masalah-masalah perkembangan penduduk dengan bekerja sama dengan bidang-bidang atau badan-badan internasional yang bersangkutan. Pengembangan sumber daya manusia, di situ peningkatan kesejahteraan, pertukaran budaya dan seni, atau juga festival film ASEAN ya, penandatangan kesepakatan bersama di bidang pariwisata atau ASEAN Tourist Agreement. ASEAN Tourist Agreement, ATA ya singkatannya. Terus penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali atau SEA Games. Kita lanjutkan ke indikator berikutnya, yaitu indikator berapa? 7 dan 8. Di sini ya, 7 dan 8. Nah, 7 itu upaya mengenalkan batik ke kancah internasional. Nah, bagaimana caranya? Pengenalan batik ke kancah internasional itu dengan mengikuti pameran-pameran atau mengikuti itu ya, yang apa itu namanya ya, peragaan busana ya, yang dilaksanakan oleh negara-negara lain. Kita bisa mengikuti di sana untuk memperkenalkan batik ke kancah internasional. Atau di sini dengan cara pameran itu ya tadi yang sudah bilang, di situ sosialisasi tentang batik lewat media massa itu bisa juga. Itu ya. Nah, kita lanjutkan ke indikator 8, yaitu sikap yang harus dikembangkan dalam menghadapi dampak globalisasi. Apa yang harus kita kembangkan di situ? Yang pertama adalah selektif. Jadi kita harus pilih-pilih ya. Nggak semuanya itu baik. Mawas diri, kontrol diri, penguatan iman, dan penguatan jiwa Pancasila. Itu ya, jadi itu yang harus kita jaga atau kita kembangkan. Nah, untuk biar agar kita tidak ketinggalan, apa yang harus kita lakukan juga dalam globalisasi ini? Ya kita harus mengikuti juga, belajar bagaimana caranya menghadapi modernisasi yang luar biasa ini. Kita harus belajar dengan baik. Jangan menutup diri. Kalau sudah menutup diri dengan modernisasi yang ada, kita akan ketinggalan apa tadi? Ketinggalan zaman. Contohnya, teknologi kita yang seharusnya sudah 5G atau sudah di atasnya, kita masih pakai HP jadul misalnya ya, kayak gitu ya contohnya. Jadi kita tetap harus bisa mengikuti. Yang dulunya kita belajar itu hanya bisa duduk di depan dan mendengarkan ustadz-ustadzahnya, sekarang kita bisa menggunakan teknologi. Mau nggak mau harus seperti itu ya, menggunakan HP, menggunakan laptop untuk belajar seperti saat ini. Nah, kita lanjutkan ke indikator berikutnya. Indikator 9 dan 10. Indikator 9 itu adalah perilaku mencintai produk dalam negeri. Nah, itu ya. Jadi perilaku mencintai produk dalam negeri. Yang pertama, masukkan produk lokal. Jadi kita gunakan produk lokal, produk kita sendiri dalam list belanjaan barang kita. Jadi
usahakan kita itu menggunakan produk lokal. Terus ajak teman-teman kita untuk menggunakan produk lokal. Selanjutnya bisa membentuk komunitas ya, bisa membentuk komunitas produk atau ikatan komunitas agar update informasi. Yang keempat, ikut mempromosikan. Jadi kalau kita, misalnya kita sendiri atau orang tua kita yang memproduksi produk-produk lokal, kita pasarkan atau kita bisa kita promosikan ya di media sosial yang kalian miliki. Mencari informasi sebanyak mungkin barang-barang kebutuhan sehari-hari yang diproduksi di dalam negeri. Nah, kita harus mencari. Itu tandanya kita mencintai produk dalam negeri. Jadi kita harus selektif, benar-benar kita lihat, barang yang kita beli ini buatan mana sih? Kita lihat, apa made in Indonesia atau made in negara lain gitu ya. Jadi kalau bisa kita itu membeli produk dalam negeri. Tujuannya untuk apa? Agar produk di dalam negeri itu tidak kalah dengan produk yang lain. Kita lanjutkan ke indikator ke-10. Nah, di sini ada negara-negara pendiri ASEAN beserta orang yang mewakili pada saat itu ya. Jadi ada 5, yaitu 5 menteri luar negeri yang mewakili dalam berdirinya ASEAN. Yang pertama, Menteri Luar Negeri Indonesia itu ada Malik. Menteri Luar Negeri Filipina itu Narcisco Ramos. Menteri Luar Negeri Malaysia Tun Abdul Razak. Nah, teman-teman mungkin cara mengingatnya ya, kalau ada kata-kata tun itu Malaysia biasanya ya. Jadi Tun Abdul Razak itu orang Malaysia. Kalau Singapura, ingat ada S-nya di depan. Singapura berarti S. Raja Ratman itu berasal dari Singapura. Itu ingatnya ya. Jadi kalau Malaysia itu Tun Abdul Razak awalnya. Kalau Singapura ingat ada S-nya berarti S. Raja Ratman. Nah, kalau Thailand bagaimana? Sama. Awalannya sama yaitu Tanat Koman. Nah, jadi menlunya Thailand itu namanya Tanat Koman. Itu cara menghafalnya. Jadi teman-teman dilihat kalau Tanat Koman, dari mana ya? Lihat awalnya. Awalnya adalah TH, berarti dia berasal dari Thailand. Nah, kalau S. Raja Ratman, awalnya S, berarti dia berasal dari Singapura. Nah, kalau Malaysia, Filipina, Indonesia bagaimana menghafalkannya? Kalau Malaysia ya ingat-ingat berarti Tun Abdul Razak. Nah, kalau namanya itu berbeda dari yang lainnya, kayak nama-nama orang Spanyol ya, itu teman-teman ingatnya Filipina aja. Kalau Indonesia sudah jelas ya namanya ya, Adam Malik. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke berikutnya, yaitu indikator 11. Nah, di sini adalah organisasi yang ada di ASEAN. Kemarin sepertinya ada ya di salah satu soal tryout itu ada Siameo Biotrop kalau nggak salah itu ya. Jadi Siameo Regional Center for Tropical Biology. Siameo Biotrop itu ada di mana? Di Bogor ya. Bogor Indonesia. Nah, di sini selanjutnya ada Siameo Regional Center for Quality Improvement of Teacher and Education Personnel atau GITEP. Jadi di sini nanti itu mereka menangani masalah-masalah untuk memperbaiki atau memberikan pendidikan kepada guru-guru ya. Kayak gitu. Yang selanjutnya adalah Siameo Regional Center for Food and Nutrition. Siameo Rekfon. Yang terakhir itu Siameo Regional Open Learning Center. Siamolek. Nah, Masya Allah ya, susah menghafalnya ini. Tapi teman-teman usahakan untuk bisa
menghafal salah satu atau salah dua dari 4 organisasi yang ada di ASEAN. Itu ya. Selanjutnya, terakhir itu ada kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi. Nah, di sini kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi itu banyak sekali ya sebenarnya ya. Yang pertama itu bisa kita lihat pembukaan pusat promosi ASEAN. Nah, ternyata di ASEAN itu ada yang kerjasamanya itu tentang pembukaan pusat promosi. Jadi misalnya negara ini wisatanya luar biasa bagus, itu bisa dipromosikan. Mungkin teman-teman pernah lihat ya, di Indonesia ada iklan mempromosikan wisata negara Singapura. Nah, pernah lihat kan? Nah, itu seperti itu. Itu ada, kalau kita tidak kerjasama antar negara ASEAN, itu nggak bisa itu mempromosikan atau mengiklan secara langsung seperti itu. Yang selanjutnya, penyediaan cadangan makanan. Penyelenggaraan proyek industri. Nah, banyak itu ya di Indonesia, ada, nggak hanya di Indonesia, ada tempatnya di negara-negara ASEAN itu ada proyek Abu Soda itu ya. Habis itu kawasan perdagangan bebas. Nah, terus kawasan perdagangan bebas ASEAN atau yang biasa disebut AFTA, ASEAN Free Trade Area. Nah, itu ya, itu perdagangan bebas antar negara ASEAN. Jadi misalnya Indonesia bisa menjual barangnya ke Singapura atau ke Malaysia, itu melalui apa? Ekspor atau impor. Ada juga koperasi ASEAN. Jadi itu ya, insya Allah yang bisa teman-teman pelajari dari indikator soal 1 sampai 12 hari ini. Ada yang ditanyakan? Insya Allah ya, kalau IPS itu hanya perlu teman-teman membaca dan dihafalkan. Ya. Nah, selanjutnya kalau kita sudah membacanya dan berusaha memahaminya, selanjutnya adalah apa yang harus kita lakukan? Kita kerjakan soal. Agar apa? Agar yang sudah kita dapatkan itu tidak hilang lagi dengan cara kita mengerjakan soal. Jadi di sini Ustazah memberikan soal latihan buat teman-temannya. Nah, di sini nanti bisa dituliskan di buku tulis tanpa harus menuliskan soalnya. Jadi langsung dijawab saja, gitu ya. Jadi ini ada tugas yang Ustazah berikan buat teman-teman. Nanti silakan bisa dikumpulkan ke Ustadz-Ustazah masing-masing pada saat luring, gitu ya. Jadi harus dimasukkan. Oke, itu aja yang bisa Ustazah berikan. Jangan lupa untuk latihan soal bisa dikerjakan di buku tulis tanpa harus menuliskan soalnya lagi, tapi jawabannya saja, gitu ya. Dan dikumpulkan pada saat luring ke Ustadz-Ustazah masing-masing. Gitu ya. Ustazah akhiri dulu. Alhamdulillah sudah selesai. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.